السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي المسلمون عافني الله وإياكم وبارك فيكم. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib mewasiatkan agar senantiasa kita seluruhnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hanya orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, kesuksesan, keselamatan, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan untuknya jalan keluar dari seluruh permasalahannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Wa qala ta'ala wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan membesarkan ganjaran pahalanya. Wa qala ta'ala wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kemudahan dari urusan-urusannya. Ahibatil muslimun, afani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Tema khutbah Jumat pada kesempatan kali ini adalah al-ibadah al-mafqudah, lazzatul ibadah. Ibadah yang selama ini hilang, yaitu lezat
lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibbatil muslimun, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Salah satu nikmat Allah yang terbesar bukan hanya sekedar rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, sehat badan, bisa makan dengan nyaman, punya rezeki pada hari ini dan selanjutnya. Akan tetapi nikmat, salah satu nikmat Allah yang terbesar adalah yaitu lazzatul ibadah, lezat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelezatan di dalam beribadah kepada Allah adalah dada terasa lapang saat berdiri tegak untuk menghadap kepada Allah di dalam salat. Hati terasa tersentuh saat membaca Al-Quranul Karim. Jiwa terasa hidup saat berzikir lisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa bukan hanya sekedar qomat kamit, akan tetapi benar-benar lezat, memohon, beriftiqar, merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi sebagian orang, ibadah yang seperti ini yaitu lazzatul ibadah, kelezatan saat beribadah sudah mulai hilang. Sebagian orang ada yang sholat akan tetapi di dalam benaknya hanya kapan selesai sholat ini. Ada yang pergi ke masjid hanya sekedar tunai kewajiban, tidak ada semacam semangat untuk menggapai ridha Allah. Tidak ada semacam rasa kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh lezat ibadah adalah termasuk daripada tanda seseorang mendapatkan manisnya iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara, siapa saja yang di dalam dirinya terdapat 3 perkara tersebut, pasti mendapatkan manisnya iman. Iman ada rasa manis, ibadah ada rasa lezat yang kita rasakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 3 perkara tersebut, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan dari selain keduanya. Ahibbatil muslimun, afani Allah wa iyyakum. Apa sebab kita beribadah kepada Allah sedangkan hati kita tidak merasa lapang dengan ibadah tersebut? Berzikir kepada Allah hanya sekedar zikir lisan, tidak sampai ke dalam qalbu kita. Membaca Al-Quran hanya tilawah-tilawah melalui lisan, tidak sampai kepada penyembuhan apa yang ada di dalam dada kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat penyembuh penyakit-penyakit yang ada di dalam kalbu. Apa sebab kadang-kadang malas ada di dalam diri kita? Bahkan apa sebab kadang-kadang lalai yang ada di dalam ibadah kita? Bukan hanya sekedar hilang lezatnya beribadah. Kalau hilang lezatnya beribadah, berarti dia masih ibadah. Akan tetapi ini hilang semangat untuk beribadah. Malas membaca Al-Quran, lebih suka matanya dihadapkan ke layar HP atau komputer dibandingkan membaca Al-Quran. Lebih suka telinganya mendengarkan musik-musik
perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat dibandingkan mendengarkan Al-Quran dan ataupun mendengarkan kajian-kajian Islam. Sangat berat kaki melangkahkan kaki ke majlis-majlis ilmu. Kalaupun seandainya di majlis ilmu, dia pun sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan scroll media sosial. Apa sebab hati menjadi keras? Jawabannya yang pertama adalah karena sudah terlalu banyak dosa dan maksiat, pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Allah, kelalaian-kelalaian terhadap ibadah yang diperintahkan oleh Allah, itu yang kita kerjakan. Ahibatil muslimun, afani Allah wa iyyakum. Lihat Allah berfirman, iman dan amal saleh akan membuat seseorang lezat beribadah. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman dan beramal saleh, dia bertauhid dan dia jauh dari maksiat, sungguh kami akan benar-benar berikan kepadanya kehidupan yang baik. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, tashmalu jami'a wujuhir rahah. Kehidupan yang baik maksudnya mencakup seluruh kenyamanan, kelapangan perasaan saat hidup. Lapang dadanya, puas dengan pemberian Allah, tidak resah dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Saat beribadah lezat, indah, bahkan malas untuk keluar masjid saking lezatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berasa kurang waktu bangun malam saking indahnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, itu semua hilang dari hati-hati orang yang ahli maksiat dan dosa, terutama saat dia bermaksiat saat sendirian. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sekali-kali. Sungguh apa yang mereka lakukan benar-benar menutup hati mereka. Seperti yang saya ungkap tersebut. Jangankan mendapatkan lezatnya iman, lezatnya beribadah. Yang itu maknanya berarti dia masih beribadah. Ini ibadahnya saja sudah benar-benar jauh dari yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, ahibatil muslimun, afani Allah wa iyyakum. Seseorang kenapa dia tidak mendapatkan lezatnya beribadah kepada Allah? Karena kurang bersungguh-sungguh, kurang memaksa diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu hatimu khusyuk untuk sholat. Jangan tunggu kuat imanmu untuk bertahajud. Jangan tunggu semangat ada untuk membaca Al-Quran di setiap harinya yang notabene 1 kali 24 jam seseorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi paksalah diri ini, paksalah jiwa ini untuk semangat beribadah kepada Allah. Jangan berkata, oh saya sedang lelah, wajar saya tidak bangun malam. Oh saya sedang banyak kegiatan, wajar saya tidak menghadiri majlis ilmu. Oh saya sedang banyak urusan, wajar tidak cukup untuk membaca Al-Quran. Paksa dirimu, berikan waktu, bukan mencari waktu yang luang untuk beribadah. Berikan waktu, atur benar-benar, paksa dirimu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjuang di jalan kami. Berjuang, jahadu, jahada yujahid. Berjuang di jalan kami. Harus ada perjuangan, harus ada paksaan karena memang diri kita sangat suka kelalaian, kemalasan. Jangankan urusan ibadah,
urusan dunia, urusan di kantor saja. Kita mau pekerjaan yang paling ringan tetapi dapat gaji yang paling besar. Kita mau berdagang yang paling ringan tetapi dapat untung yang paling besar. Maka paksalah diri ini walaupun capek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha lama'al muhsinin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Saya sering mengatakan ihsan adalah mengerjakan sesuatu di luar kewajiban dan itu dedikasi kita kepada Allah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seseorang laki-laki terutama yang ada di hadapan saya salat 5 waktu di masjid, salat 5 waktu pada waktunya, itu sebuah kewajiban. Akan tetapi ihsan di luar dari kewajiban tersebut. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha." Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh di atas salat tersebut. Harus ada kesabaran, harus ada paksaan sehingga kita merasakan lezatnya iman. Lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus diganti tontonan yang haram dengan hal-hal yang ditontonkan kepada kita, mata kita dengan yang halal. Harus ada usaha. Apalagi kalau seandainya sudah kecanduan dengan hal tersebut, maka benar-benar bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa kadang-kadang terasa lezat ibadah kurang kita rasakan? Karena terlalu banyak fudul, hal-hal yang berlebihan, makan, minum berlebihan, berbicara, ngobrol berlebihan, melakukan aktivitas-aktivitas duniawi berlebihan. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu walbasu watasaddaqu min ghairi sarafin wala makhilah." Makanlah sesukamu, minumlah sesukamu, berpakaianlah sesukamu, bersedekahlah sesukamu, tanpa dua hal, terlalu berlebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibbatil muslimun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوه حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sebenarnya di khutbah yang kedua saya tidak ingin menambahkan apa-apa. Akan tetapi ada satu penting yang ingin saya tambahkan. Ustadz, bagaimana keluar dari kemalasan? Bagaimana keluar dari rasa yang tidak pernah ada lagi? Lezatnya berdoa, lezatnya menangis karena takut kepada Allah. Lamanya sujud, sudah tidak ada kelezatan lagi. Dari seluruh perkataan para ulama yang saya kumpulkan, satu intinya. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Agungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Agungkan Allah dari lubuk hati yang paling dalam. Pengagungan kepada Allah menghasilkan cinta kepadanya. Pengagungan terhadap Allah menghasilkan rindu ingin bertemu dengan Allah. Pengagungan terhadap Allah menghasilkan pengetahuan kita bahwa dunia ini benar-benar sementara. Bukan tujuan aslinya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid.
Allahumma Allahumma irda anna, Allahumma irda الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, cintakan kepada kami keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, indahkan iman tersebut di dalam hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Bencikan kepada kami kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami untuk senantiasa bisa beribadah dengan lezat kepada Engkau. Bersyukur atas nikmat-nikmat Engkau. Beribadah dengan baik kepada Engkau. Allahumma alhimna rushdana. Allahumma alhimna rushdana. Ya Allah, beri petunjuk kepada kami. Allahumma la taruddana khaibin. Wahai Allah, jangan tolak doa kami. Tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala adzab. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha la sakhata ba'dahu abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.